Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Warna. Saya dari kelas 11 TKJA SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di sini saya akan belajar tentang Voice over Internet Protocol atau VoIP. Voice over Internet Protocol itu ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, keuntungan menggunakan VoIP itu biayanya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara, menggunakan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa, lalu memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Nah, sedangkan kekurangannya menggunakan VoIP ini karena kualitas suara tidak sejernih jaringan VSTN. Jadi jaringannya mungkin saja nanti ada putus-putus, tidak jelas. Lalu selanjutnya ada jeda dalam berkomunikasi. Terjeda ya, seperti putus-putus mungkin. Lalu selanjutnya adalah regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP ini melewati internet. Lalu peralatannya relatif mahal. Selanjutnya, data yang ditransmisikan VoIP salah satunya adalah sebagian header. Nah, di dalam header itu ada yang namanya IV header VoIP. Nah, IV header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada setiap reader IV disertakan tipe layanan atau TOS, tipe of service, yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real-time. Lalu selanjutnya ada Real-Time Transport Protocol atau RTP VoIP. Real-Time Transport Protocol atau RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IV. RTR digunakan untuk berkomunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming, media seperti teleponi, aplikasi video, teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk, mungkin seperti Zoom. Lalu User Data Protocol UDP VoIP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer biasa, maksudnya pada komputer, agar bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi langsung. Lalu selanjutnya ada Link Header VoIP. Link header biasanya tergantung pada media yang digunakan. PPP-nya itu biasanya 6 bit. Lalu karakteristik VoIP. Nah, yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP itu ada beberapa. Ada maksudnya seperti latency, remembered latency, induced latency. Jadi latency itu sama dengan delay. Nah, delay itu merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay ini dapat dipengaruhi oleh jarak fisik, media fisik, koneksi, atau juga waktu yang diproses. Proses waktunya itu bisa lama. Waktu yang dibutuhkan data yang asalnya sampai tujuan dengan diukur dalam satuan detik, istilah mudahnya itu delay atau penundaan. Lalu jelaskan propagation delay. Nah, delay propagation itu adalah lamanya waktu yang dibutuhkan suatu sinyal untuk mencapai tujuannya. Itu bisa berhubungan dengan jaringan elektronik atau fisika. Waktu tunggu adalah interval minimum yang diperlukan agar level logika tetap pada input setelah memicu tepi pulsa clock. Nah, lalu selanjutnya itu jelaskan propagation delay. Nah, delay propagation delay ini disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi sekali, yaitu di charge informasi.
Lalu selanjutnya adalah proses delay. Proses delay adalah processing delay adalah waktu yang diperlukan untuk suatu perangkat jaringan untuk melihat rute, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Lalu jelaskan queuing delay. Delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalamnya. Untuk menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosekon. Lalu selanjutnya adalah jelaskan jitter buffer. Itu termasuk penyimpanan yang sementara yang digunakan untuk menangkap paket data yang masuk. Lalu ada yang namanya jitter. Jitter adalah penyimpanan dari periodisitas sebenarnya dari sinyal yang diduga periodik, seringkali dalam kaitannya dengan sinyal clock referensi. Dalam aplikasi pemulihan jam, ini disebut jitter atau waktu. Nah, lalu selanjutnya adalah jelaskan paket loss. Nah, paket loss ini terjadi ketika salah satu atau lebih dari beberapa paket data yang melintasi jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Lalu disebutlah paket loss. Protokol standar VoIP. Nah, protokol yang digunakan oleh VoIP itu ada beberapa, yaitu ada H323. Merupakan suatu standar ITU-T atau International Telecommunication Union Telecommunication yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real time atau waktu nyata melalui jaringan yang berbasis packet-based network. Lalu ada jelaskan Session Initiation Protocol atau SIP. Merupakan salah satu protokol yang mendukung layanan yang tidak hanya voice namun juga layanan data yang sangat beragam atau disebut juga layanan multimedia, dan hampir semua perangkat telekomunikasi saat ini sudah disupport SIP atau Session Initiation Protocol. Lalu selanjutnya adalah jelaskan Session Description Protocol atau SDP. Nah, SDP ini protokol deskripsi sesi adalah format untuk mendeskripsikan sesi komunikasi multimedia untuk keperluan pengumuman dan undangan. Penggunaan utamanya adalah untuk mendukung aplikasi media streaming seperti Voice over IP dan Conference Video, seperti mungkin juga Zoom. Lalu selanjutnya jelaskan Media Gateway Control Protocol. Media Gateway Control Protocol adalah protokol komunikasi yang bersinyal dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi ini adalah Voice over IP. Ini mengimplementasikan arsitektur protokol kontrol gateway media untuk mengontrol gateway media yang terhubung ke jaringan telepon switch publik. Lalu selanjutnya adalah Real Time Transfer Protocol atau RTP. Real Time Transfer Protocol didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirim audio dan video pada jaringan IP. Nah, jadi RTP ini digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti telepon, aplikasi video teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Lalu selanjutnya adalah Inter-Asterisk Exchange atau IAX. Inter-Asterisk Exchange adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak pertukaran cabang pribadi asterik. Nah, didukung oleh beberapa software sistem PBX dan softphones lainnya. Digunakan untuk mengangkut sesi telepon voice VoIP antara server dan perangkat terminal.
Lalu ada konferensi data suara atau kodeks. Saat ini ada beberapa kodeks pada VoIP, antara lain itu adalah G711 adalah kodek audio vita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan di telepon yang menyediakan audio berkualitas tol pada 64 kbit per detik. G711 ini juga merupakan sinyal audio yang dalam kisarannya 300 sampai 3400 Hz dan mengambil sampelnya dengan kecepatan 8000 sampel per detik dalam telekomunikasi 50 bagian per juta. Lalu selanjutnya adalah G723.1. Itu adalah kodek audio untuk suara yang memanfaatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. Tampilan algoritmik berdurasi 7,5 ms, berarti total keterlambatan algoritmenya adalah 37,5 ms. Nama resminya adalah Dual Rate Speech Code untuk transmisi komunikasi multimedia pada 5.3 dan 6.3 bit per sekon. Lalu ada yang namanya G726. G726 adalah standar kodek ucapan ITU strip T ADVCM yang mencakup transmisi udara dengan kecepatan 16, 24, 32, dan 40 kbit per sekon. Itu diperkenalkan untuk menggantikan kedua G721 yang mencakup ADVCM pada 32 bit per sekon dan G723 untuk menggambarkan ADVCM selama 24 dan 40 kbit per sekon. Lalu ada yang namanya G728 adalah standar pengkodean ucapan yang menggunakan kode penundaan rendah, prediksi linear yang bersemangat dan beroperasi pada 16 kbps pada tingkat pengambilan sampel 8000 sampel per detik. Ini digunakan dalam sistem transmisi digital dan digunakan untuk pengkodean analog menjadi sinyal digital. Lalu selanjutnya adalah G729, adalah algoritma konversi data audio vita sempit yang berbasis vocoder bebas royalti yang menggunakan panjang bingkai 10 milidetik. Ini secara resmi digambarkan sebagai coding of speech pada 8 kbit per sekon. Menggunakan penggodaan pidato, prediksi linear kode terdeteksi, tereksitasi, dan diperkenalkan pada tahun 1996. Lalu ada yang namanya arsitektur jaringan Sofwitz. Ada peran plan Sofwitz, yaitu ada transport plane. Transport plane bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media setup. Lalu selanjutnya adalah call control dan signaling plan. Call control dan signaling plan merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layar yang lain berdasarkan signaling message yang diterima dari transport plane. Elemen utama bidang ini adalah Sofwitz, call agent, atau media gateway controller. Ada yang namanya manajemen plan. Manajemen plan merupakan bagian jaringan yang berfungsi untuk memberikan fungsi-fungsi dari Operation Signal Support atau OSS, yaitu fungsi sistem operasi dan pemeliharaan jaringan, provisioning, layanan, dan pelangganan, network management, serta sistem billing. Lalu selanjutnya adalah jelaskan service dan application plan. Service dan application plans merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam jaringan Sofwitz. Di dalam layer ini termasuk juga application server dan feature server. Service application plan juga mengontrol media server yang memberikan fungsi seperti conference, EVR, tone processing, dan lain-lain. Peran entitas software antara lain jelaskan Media Gateway Control Function atau MGC strip F.
Nah, Media Gateway Controller Function menyediakan logika panggilan dan pensinyalan untuk kontrol panggilan pada satu atau lebih media gateway. Lalu ada juga yang namanya Call Agent Function, CAF, dan Interworking Function, IWF. Call Agent Function dan Interworking Function, CAF dan IWF merupakan subset dari GMCF. CAF berfungsi pada saat GMCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan, sedangkan IWF berfungsi pada saat GMCF melakukan interaksi persinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Lalu jelaskan routing function RF dan routing function AF. Routing function RF dan routing function AF. RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. AF juga merupakan peran yang lebih luas, yaitu menggunakan fungsi authentication, authorization, dan accounting. AAA functionality dalam remote access network. Peran utama dari kedua fungsi tersebut adalah untuk memberikan respon atas permintaan dari MGCF, menyampaikan panggilan dan atau informasi accounting kepada terminal endpoint MGCF lainnya atau layanan ASF. Lalu selanjutnya adalah jelaskan SIP Proxy Server Function atau SPSF. SIP Proxy Server Function atau SPSF, kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa SIP Proxy Server. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SPSF. Lalu Signature Gateway Function atau SGF dan Access Gateway Signaling Function AGSF. Signaling Gateway Function SGF dan Access Gateway Signaling Function GSF menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan PSTN. Peran utama dari SGF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan PSTN atau ISUP atau INAP atau VLMN, MAP dan SHAP pada jaringan IP. ASGF menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan jaringan akses yang berbasis sirkuit switch. Peran utama dari AGSF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikannya protokol pensinyalan V5 dan ISDN atau Wireline atau BSSAP atau RANAP wireless pada jaringan IP. Lalu selanjutnya adalah jelaskan Application Server Function ASF. Application Server Function ASF merupakan entitas pengeksekusian aplikasi. Peran utama ASF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Lalu jelaskan Service Control Function. Service Control Function SCF berfungsi ketika ASF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SCF. Lalu selanjutnya adalah jelaskan Media Gateway Function atau MGF. Media Gateway Function atau MGF menjembatani jaringan IP dengan endpoint akses atau jaringan terang. Misalnya, MGF dapat menyediakan gateway antara jaringan IP dan jaringan sirkuit seperti IV ke VSTN, atau antara dua jaringan paket seperti IV ke 3G atau ATM. Peran utama MGF adalah untuk mentransformasikan media dari suatu format ke format lainnya yang sesuai. Lalu selanjutnya adalah jelaskan Media Server Function MSF. Media Server Function MSF menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media streaming
untuk memperluas beberapa aplikasi. Maksudnya untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika di dalam penjelasan saya banyak yang salah atau kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.